Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini di Dapur Lezat Kakak Islal, kita akan membuat bika Ambon dengan 4 telur dan hasilnya tinggi banget teman-teman. Nah, ini kita akan membuat bika Ambon kukus yang sangat simple dan praktis. Jadi buat teman-teman yang penasaran gimana cara buatnya, yuk sama-sama kita simak videonya sampai dengan selesai ya. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dulu dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih, selamat menonton. Pertama-tama di sini kita siapkan 1 sendok makan gula pasir. Kemudian kita akan campur dengan satu bungkus vermifan ya atau ragi instan. Nah, kemudian kita akan campurkan dengan 100 ml air ya, teman-teman. Kita aduk seperti ini. Dan ini akan kita diamkan sampai mengembang ya, teman-teman. Nah, sekarang kita sisihkan dulu. Nah, tahap selanjutnya kita siapkan 300 ml santan kental. Kemudian kita masukkan 2 lembar daun pandan, 2 lembar serai. Kemudian ada daun jeruk dan ada kunyit. Sedikit aja ya teman-teman kunyitnya, jangan kelebihan. Nanti kalau kelebihan enggak enak. Oke, ini teman-teman, santan ini kita akan masak sampai mendidih ya. Nah, karena untuk membuat bika Ambon ini, kita tidak boleh menggunakan adonan santan ini dalam keadaan panas. Nah, dia ini harus didinginkan terlebih dahulu. Nah, kita tunggu dulu sampai santannya panas. Jangan lupa teman-teman masukkan setengah sendok teh garam ya. Ini terus kita aduk, jangan sampai santannya ini menggumpal. Nah, ini teman-teman, kalau udah mendidih, kita langsung cucurin kayak gini ya, supaya santannya tidak menggumpal. Nah, ini kita tunggu sampai adonannya ini, sampai santannya ini benar-benar matang. Dan aroma daun-daunnya ini keluar ya, teman-teman. Nah, kalau udah beberapa menit, sekarang kita matikan kompornya. Nah, dalam keadaan yang masih panas, ini aku akan masukkan sekitaran 30 gram mentega ya, teman-teman. Di sini aku pakai mentega Blue Band supaya warnanya itu lebih bagus. Nah, ini kita akan aduk-aduk seperti ini supaya dia ini meleleh ya, teman-teman. Karena ini santannya masih panas. Oke teman-teman, dan selanjutnya ini santannya kita akan saring ya. Ini daun serai sama pandannya udah aku buang. Nah, kemudian kita akan saring seperti ini. Supaya ampas-ampasnya itu nggak kebawa ke dalam kuenya nanti ya. Nah, untuk adonan santan ini kita harus diamkan sampai benar-benar dingin ya teman-teman. Jadi dia tidak boleh digunakan dalam keadaan yang masih panas. Nah, tahap untuk selanjutnya kita akan pecahkan 4 butir telur ayam. Nah, seperti ini teman-teman. Ini tanpa mixer ya, teman-teman. Nah, kita pecahin dulu semua telurnya. Ini raginya udah bener-bener aktif, teman-teman. Bagus ya, dia udah bener-bener ngembang kayak gitu. Dan di sini aku masukin gula pasirnya sekitaran 200 gram, teman-teman. Untuk manisnya sesuai selera aja ya. Kemudian aku masukkan vanili bubuk yang saset 2 bungkus. Nah, ini kita akan campur seperti ini. Nah, kita asal aduk aja ya sampai gulanya itu larut. Nah, kalau udah tercampur, teman-teman, di sini
kita akan langsung masukkan tepung kanji atau tepung tapioka 50 gram aja. Nah, kita akan campur lagi dengan 250 gram tepung terigu. Dan teman-teman, di sini aku pakai terigu segitiga biru. Dan kalau mau pakai tepung terigu serbaguna boleh ya, teman-teman. Nah, ini kita akan campur sampai benar-benar tercampur. Nah, teman-teman, ini adonannya udah mulai berat ya. Nah, di sini aku tambahkan adonan santan yang udah kita masak tadi. Ini udah dingin ya, teman-teman. Nah, untuk sementara di sini aku aduk pakai sendok dulu karena adonannya udah berat, teman-teman. Nah, kita campur aja seperti ini. Nah, kita aduk terus sampai benar-benar tepungnya nggak ada yang menggumpal ya, teman-teman, harus dipastikan. Nah, di sini langsung aja kita masukin ragi yang udah kita aktifin tadi ya. Nah, kalau tandanya berbusa kayak gini, berarti ini raginya masih bagus, teman-teman, masih aktif. Tapi kalau memang nggak naik, nggak berbusa, itu berarti raginya nggak bisa pakai ya, teman-teman. Nah, ini kita campur kayak gini. Ini kita harus pakai whisk lagi supaya benar-benar tepungnya nggak ada yang menggumpal. Nah, jadi buat teman-teman yang mau nanti disaring lagi adonannya lebih bagus ya, teman-teman. Untuk memastikan kalau nggak ada adonan yang menggumpal. Oke, ini udah selesai. Nah, teman-teman, ini nggak ada yang menggumpal lagi, udah benar-benar tercampur merata. Sekarang kita akan tutup dan kita akan diamkan sampai adonannya ini mengembang ya, kira-kira setengah jam. Nah, ini teman-teman udah setengah jam, udah mengembang banget ya. Nanti kalau didiamin lagi takutnya tumpah. Nah, ini kita akan kempesin dulu kayak gini, kita aduk-aduk. Nah, ini untuk kukusannya teman-teman kita udah panasin ya. Nah, kemudian teman-teman kita siapkan loyang yang udah kita olesin sama mentega atau margarin. Kemudian kita masukkan adonannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita akan kukus dengan api sedang aja ya. Nah, kita hentak-hentakkan supaya merata. Nah, kemudian ini kukusnya udah panas, kita masukkan. Ini kita akan kukus sekitaran 25 menit ya, teman-teman. Nah, jangan lupa untuk tutupnya dialasin dengan serbet atau kain bersih ya, teman-teman, supaya airnya tidak menetes ke dalam kue. Oke, kita tunggu sampai 25 menit. Nah, teman-teman, ini udah 25 menit kita tes tusuk. Kalau tusukannya bersih, ini tandanya kuenya udah matang. Nah, sekarang teman-teman, ini udah aku tunggu sampai sedikit dingin ya. Jangan langsung panas-panas dituangin, takutnya nanti lengket. Nah, ini sebelum aku keluarin, aku tusuk-tusuk dulu kayak gini teman-teman, biar agak renggang kayak gitu ya. Nah, ini ngembangnya bagus, teman-teman, sempurna ya. Nah, sekarang kita keluarin, semoga nggak lengket. Bismillah. Karena ini tadi nggak ditaburin tepung, teman-teman. Ini masih panas, teman-teman, harus diangkatnya pakai kain. Nah, ini dia, teman-teman, jadinya mulus banget. Nah, teman-teman, sekarang kita potong kuenya. Nah, dia teman-teman untuk membuat bika Ambon ini, dia lebih bersarang ketika kita panggang ya. Bukan berarti nggak jadi teman-teman, kalau dikukus memang seperti ini. Jadi teman-teman jangan heran kalau dia ini bersarangnya kurang. Tapi kalau jadi memang jadi ini teman-teman, dia kenyal, tetap lembut kayak gitu. Tapi sarangnya kurang. Nah, dulu pernah aku buat bolu sarang semut juga gitu. Jadi kalau dipanggang lebih bersarang bagus dibandingkan dengan yang dikukus. Memang seperti itu dia teman-teman. Nah, seperti ini hasilnya. Ini lembut, kenyal. Nah, tapi sarangnya lebih banyak ketika dipanggang ya teman-teman dibandingkan dengan yang dikukus. Tapi hasilnya bagus, kenyal, dan
enak. Terima kasih.